Halo teman-teman, jadi hari ini kita akan membahas materi tentang komponen pembelajaran. Jadi komponen pembelajaran itu merupakan pandangan mengenai konsep pembelajaran terus-menerus mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perkembangan kita. Pembelajaran sama artinya dengan kegiatan mengajar. Kegiatan mengajar dilakukan oleh guru untuk menyampaikan pengetahuan kepada siswa. Pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen. Komponen yang saling berhubungan dengan satu sama lain. Komponen tersebut meliputi kurikulum, guru, siswa, materi, metode, media, dan evaluasi. Pelaksanaan pembelajaran adalah operasionalisasi dari perencanaan pembelajaran, sehingga tidak lepas dari perencanaan pengajaran atau pembelajaran yang sudah dibuat. Oleh karenanya, dalam pelaksanaannya akan sangat tergantung pada bagaimana perencanaan pengajaran sebagai operasionalisasi dari sebuah kurikulum. Pembelajaran kontekstual merupakan salah satu model pembelajaran yang diterapkan oleh guru dalam proses belajar mengajar, yaitu konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengan melibatkan 6 komponen utama, pembelajarannya efektif, yakni konstruktivisme, bertanya, menemukan, masyarakat belajar, pemodelan, dan penilaian sebenarnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa komponen pembelajaran adalah kumpulan dari beberapa item yang saling berhubungan satu sama lain yang merupakan hal penting dalam proses belajar mengajar. Nah, di dalam pembelajaran terdapat komponen-komponen yang berkaitan dengan proses pembelajaran, yaitu yang pertama kurikulum. Secara terminologis, istilah kurikulum mengandung arti sejumlah pengetahuan atau mata pembelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa guna mencapai suatu tingkatan atau ijazah. Pengertian kurikulum secara luas tidak hanya berupa mata pembelajaran atau bidang studi dan kegiatan-kegiatan belajar siswa saja, tetapi juga segala sesuatu yang berpengaruh terhadap pembentukan pribadi siswa sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Misalnya fasilitas kampus, lingkungan yang aman, suasana keakraban dalam proses belajar mengajar, media dan sumber-sumber belajar yang memadai. Kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya peranan kurikulum di dalam pendidikan dan dalam perkembangan kehidupan manusia, maka dalam penyusunan kurikulum tidak bisa dilakukan tanpa menggunakan landasan yang kokoh dan kuat. Yang kedua, ada guru. Dalam bahasa Indonesia, guru umumnya merujuk pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarah, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Di dalam masyarakat, dari yang paling terbelakang sampai yang paling maju, guru memegang peranan penting. Guru merupakan satu di antara pembentuk utama calon warga masyarakat. Peranan guru tidak hanya terbatas sebagai pengajar atau penyampai ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai pembimbing, pengembang, dan pengelola kegiatan pembelajaran yang dapat memfasilitasi kegiatan belajar siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu siswa. Siswa atau murid biasanya digunakan untuk seseorang yang mengikuti suatu program pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya di bawah bimbingan seorang atau beberapa guru. Dalam konteks keagamaan, murid digunakan sebagai sebutan bagi seseorang yang mengikuti bimbingan seorang tokoh bijaksana. Yang keempat yaitu metode. Metode pembelajaran adalah cara yang dapat dilakukan untuk membantu proses belajar mengajar agar berjalan dengan lebih baik. Metode-metode tersebut antara lain yang pertama yaitu metode ceramah.
Metode ceramah yaitu sebuah metode pengajaran dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa yang pada umumnya mengikuti secara pasif. Yang kedua yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah suatu metode di mana guru menggunakan atau memberi pertanyaan kepada murid dan murid menjawab, atau sebaliknya murid bertanya dan guru menjawab. Yang ketiga yaitu metode diskusi. Metode diskusi dapat diartikan dengan siasat penyampaian bahan ajar yang melibatkan peserta didik untuk membicarakan dan menemukan alternatif pemecahan suatu topik bahasan yang bersifat problematis. Yang keempat yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode pengajaran dengan cara memperagakan barang kejadian, aturan dan urutan melakukan suatu kegiatan baik secara langsung maupun melalui media pembelajaran yang relevan dengan pokok pembahasan atau materi yang sedang disajikan. Yang kelima yaitu metode eksperimen. Metode eksperimen adalah metode atau cara di mana guru dan murid bersama-sama mengerjakan suatu latihan atau pencobaan untuk mengetahui pengaruh atau akibat dari suatu aksi. Yang keenam ada materi. Materi yang merupakan salah satu faktor penentu keterlibatan siswa. Adapun karakteristik dari materi yang bagus menurut Hutchison dan Waters adalah adanya teks yang menarik, adanya kegiatan atau aktivitas yang menyenangkan, serta meliputi kemampuan berpikir siswa, memberi kesempatan siswa untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang sudah mereka miliki. Materi yang dikuasai baik oleh siswa maupun guru dalam kegiatan belajar harus didesain sedemikian rupa sehingga cocok untuk mencapai tujuan. Nah, di dalam pembelajaran terdapat komponen-komponen yang berkaitan dengan proses pembelajaran, yaitu yang pertama kurikulum. Secara terminologis, istilah kurikulum mengandung arti sejumlah pengetahuan atau mata pembelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa guna mencapai suatu tingkatan atau ijazah. Pengertian kurikulum secara luas tidak hanya berupa mata pembelajaran atau bidang studi dan kegiatan-kegiatan belajar siswa saja, tetapi juga segala sesuatu yang berpengaruh terhadap pembentukan pribadi siswa sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Misalnya fasilitas kampus, lingkungan yang aman, suasana keakraban dalam proses belajar mengajar, media dan sumber-sumber belajar yang memadai. Kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya peranan kurikulum di dalam pendidikan dan dalam perkembangan kehidupan manusia, maka dalam penyusunan kurikulum tidak bisa dilakukan tanpa menggunakan landasan yang kokoh dan kuat. Yang kedua ada guru. Dalam bahasa Indonesia, guru umumnya merujuk pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarah, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Di dalam masyarakat, dari yang paling terbelakang sampai yang paling maju, guru memegang peranan penting. Guru merupakan satu di antara pembentuk utama calon warga masyarakat. Peranan guru tidak hanya terbatas sebagai pengajar atau penyampai ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai pembimbing, pengembang, dan pengelola kegiatan pembelajaran yang dapat memfasilitasi kegiatan belajar siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu siswa. Siswa atau murid biasanya digunakan untuk seseorang yang mengikuti suatu program pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya di bawah bimbingan seorang atau beberapa guru. Dalam konteks keagamaan, murid digunakan sebagai sebutan bagi seseorang yang mengikuti bimbingan seorang tokoh bijaksana. Yang keempat yaitu metode.
Metode pembelajaran adalah cara yang dapat dilakukan untuk membantu proses belajar mengajar agar berjalan dengan lebih baik. Metode-metode tersebut antara lain yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah yaitu sebuah metode pengajaran dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa yang pada umumnya mengikuti secara pasif. Yang kedua yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah suatu metode di mana guru menggunakan atau memberi pertanyaan kepada murid dan murid menjawab, atau sebaliknya murid bertanya dan guru menjawab. Yang ketiga yaitu metode diskusi. Metode diskusi dapat diartikan dengan siasat penyampaian bahan ajar yang melibatkan peserta didik untuk membicarakan dan menemukan alternatif pemecahan suatu topik bahasan yang bersifat problematis. Yang keempat yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode pengajaran dengan cara memperagakan barang kejadian, aturan dan urutan melakukan suatu kegiatan baik secara langsung maupun melalui media pembelajaran yang relevan dengan pokok pembahasan atau materi yang sedang disajikan. Yang kelima yaitu metode eksperimen. Metode eksperimen adalah metode atau cara di mana guru dan murid bersama-sama mengerjakan suatu latihan atau pencobaan untuk mengetahui pengaruh atau akibat dari suatu aksi. Yang keenam ada materi. Materi yang merupakan salah satu faktor penentu keterlibatan siswa. Adapun karakteristik dari materi yang bagus menurut Hutchison dan Waters adalah adanya teks yang menarik, adanya kegiatan atau aktivitas yang menyenangkan, serta meliputi kemampuan berpikir siswa, memberi kesempatan siswa untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang sudah mereka miliki. Materi yang dikuasai baik oleh siswa maupun guru dalam kegiatan belajar harus didesain sedemikian rupa sehingga cocok untuk mencapai tujuan.